Apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya kita di readingan tarot. Nah, kali ini aku akan membahas tentang love life reading. Sama seperti biasa. Dan tema kartu kita kali ini, tujuan dia hadir di dalam kehidupan kamu apa? Ya, dan kita kepoin di sini ya. Tujuannya dia apa sih? Hadir di dalam kehidupan kamu, deketin kamu. Ya, kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang aku sampaikan mohon disikapi dengan bijak. Ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Semoga bisa menghibur dan memberikan motivasi untuk kamunya. Kita kembalikan lagi ya kepada Tuhan Yang Maha Pencipta untuk hasilnya. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu support aku. Makasih banyak ya sudah selalu hadir di setiap readinganku. Oke, kita bawa enjoy ya. Fokuskan energinya untuk seseorang yang lagi ada something dengan kamu, yang lagi kamu bangun chemistry-nya secara intens dengan seseorang. Atau mungkin ini kamu lagi penasaran dengan seorang mantan, orang baru, gebetan, is okay. Nggak ada masalah ya. Kita lihat yuk. Wow. Di sini seseorang ini niatnya hadir di dalam kehidupan kamu dengan mengambil satu keputusan untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, walaupun mungkin dia butuh perjuangan untuk menaklukkan hatimu di sini. Dan kita lihat, wow, di sini pertama dia ada rasa penasaran dari fisik, dari karaktermu, dari senyumanmu, pembawaanmu, karismatikmu, sangat menawan hatinya. Dan siapa yang tertawan? Dia. Pikirannya nggak bisa lepas ketika pertama kali melihat kamu, mungkin dengan caramu berbicara, ya, dengan sedikit pesona yang kamu keluarkan. Kamu belum mengeluarkan pesonamu semuanya yang aku lihat, tetapi dia di sini sudah berusaha untuk meyakinkan ke kamu bahwa di sini dia ada rasa ketertarikan, ingin dekat dan membangun chemistry yang lebih dalam selain perasaan cinta yang memang dia miliki. Beberapa orang dari pasangan kamu yang lagi kamu tujukan energinya saat ini, dia memilihmu bukan karena hanya fisikmu saja, tetapi mungkin kamu seorang strong woman atau di sini kamu seorang maskulin yang bertanggung jawab. Wow, jadi sebenarnya di sini bukan hanya keisengan belaka, tetapi memang dari ketertarikan fisik dia sampai kepada hatinya yang tertawan sama kamu. Nah, di Four of Swords di sini sebenarnya dia kayak meyakinkan diri sih. Kamu akan menerima cintanya di awal kali jumpa. Kayak ada rasa takut, mungkin kamu sudah punya pasangan. Kamu menginginkan seorang yang terbaik, itu tentu pasti. Ya, di sini ada perasaan minder. Jangan-jangan cintanya kamu tolak. Apakah pantas aku bersama dengan dia, atau pantaskah aku mengharapkan seseorang yang mungkin lebih, kamu ini lebih dari dia secara status dan secara penampilan. Mungkin kamu seorang good looking, ya, seorang yang dikagumi, yang diidolakan, tidak mudah intinya bagi dia untuk mendapatkan hatimu. Kamu seorang yang misterius, mungkin baginya pertama kali kamu sedikit angkuh. Bukan angkuh, tapi memang karakter kamu menjaga privasi kamu, ya, dari orang-orang yang memang belum kamu kenal. Itu kan karaktermu, ya. Oke. Yuk kita lihat lagi, kita kepoin lagi ya. Nah, di sini oke. Six of Swords,
niatnya cukup kuat ya, tekadnya juga bulat ya. Di sini kamu ini seorang yang pintar ya, mungkin bagaimana caranya untuk meningkatkan quality diri kamu. Dia Emperor, kamu seorang yang punya otoritas. Dia tertarik dengan semua yang ada di dalam dirimu, dari pekerjaanmu ya, dari pesonamu Desetar. Di sini kamu terlihat lebih menonjol dibandingkan oleh dia dengan orang lain. Three of Cups, kamu selalu mendapatkan keberuntungan ya, mungkin bagi dia ya, kamu ini punya hoki yang cukup besar. Six of Cups, nah di sini Queen of Wands ya. Jadi niat dia hadir pertama memang karena chemistry-nya, rasa penasaran. Kedua, nyambungnya ke hati. Ketiga, ada unsur secara finansial, kamu punya otoritas, jabatan. Kalau kamu seorang maskulin atau feminim, kamu strong woman, mandiri ya. Dan di sini Desetar, pesona kamu memang sulit untuk ditepis oleh lawan jenis. Jadi setiap orang yang dekat dengan kamu di sini pasti ada rasa penasaran. Dia akan mencoba terus ya untuk menaklukkan hati kamu. Bahkan seseorang yang sudah punya pasangan pun nggak luput ya, pasti ikut nimbrung juga di sini. Pengen dilihat sama kamu. Mungkin ada yang ngasih perhatian denganmu ya. Di sini kayak sikapnya tuh lembut gitu. Mungkin dari makan kamu ditanyain ya, ada yang ngasihin kamu hadiah ya, spesial lah gitu bagi dia. Di Queen of Wands. Nah di sini nih aku nggak bilang kalian tuh punya pelet gitu, cuman aku lihatnya orang yang deket dengan kalian tuh pasti kayak ketarik banget energinya ya. Ini kamu punya the power dari dalam diri kamu sendiri ya, untuk menarik energi seorang yang deket dengan kamu, mau lawan jenis, terus mau sejenis gitu. Karismatikmu tuh cukup begitu besar gitu, sehingga menarik orang lain untuk simpatik ya. Mungkin atasan juga bisa ya. Di sini kalau kamu seorang owner, bawahan kamu intinya ya di sini segan. Memang ada karismatik sendiri yang kamu miliki ya. Jadi tujuannya itu memang di sini niatnya pingin lebih dekat dengan kamu pada akhirnya ya. Bahkan seseorang yang udah punya pasangan aja nggak tahan sama pesona kamu gitu loh. Di sini dia akan mencoba untuk meyakinin kalau dia punya ketulusan. Mungkin ada juga rayuan gombal ya. Banyak hal kamu temui di sini dalam mencari pasangan hidup ya, dari seorang yang sudah punya komitmen dengan orang lain ya, tapi menyatakan cinta ya. Orang yang mungkin umurnya di bawah kamu, tapi berusaha untuk meyakinkan bahwa dia ini bisa untuk kamu handalkan ya. Dan aku lihatnya juga ya, di sini yang tadinya main-main ya, hanya untuk rasa penasaran, pada akhirnya dia terjebak perasaan nyaman ya, perasaan nyaman. Terus dia juga merasakan satu hal yang berbeda lah dari diri kamu ya. Pada akhirnya dia akan melihat siapa sih karakter kamu itu seperti apa gitu, siapa sih diri kamu ya. Mungkin tadinya dia ngelihat kamu itu jutek, terus di sini kamu itu orangnya cuek, galak gitu. Ternyata kamu seorang yang punya kelembutan gitu, bisa mengerti bagaimana menghargai pasangan. Nah, di sini dia akan semakin jauh sekali masuk ya ke dalam dunia kamu. Bahkan hampir ya dari mereka yang datang ke kamu itu nggak bisa lepas. Ada yang mungkin sudah jadi mantan,
tapi nggak akan pernah rela di sini kamu bahagia. Bayangan kamu tuh selalu di sini number one gitu loh, selalu muncul di benaknya. Mungkin kalian ada yang ingin mengakhiri satu hubungan, dia nggak terima, dramanya panjang. Ya karena apa? Mereka membuat drama panjang di sini. Sebenarnya kamu tuh istimewa banget gitu loh di pandangan mereka gitu kan ya. Apalagi ini membahas tentang mantan. Mantan tuh susah banget untuk move on dari kamunya. Ya dia nggak akan rela kamu bahagia dengan yang lain. Ya di sini kamu masih selalu mendapatkan kayak tempat di hati seseorang yang udah pernah ada di kehidupan kamu atau belum ada. Di sini akan ngejar ya dengan alasan bahwa memang menginginkan pasangan seperti kamu gitu. Mungkin di sini kamu punya paket komplit. Paket komplitnya di sini kamu setia, terus pekerja keras di sini ya. Pekerja keras pastinya nggak manja dong gitu, nggak tergantung oleh pasangan. Dan di sini sifat cuekmu ini kayak menjadi nilai plus untuk orang lain tuh penasaran gitu loh. Kamu punya privasi gitu kan. Walaupun dengan pasangan kamu ada ruang gitu loh, ada ruang privasi juga gitu kan ya. Di sini sebelum menjadi pasangan yang sah kayak gitu. Jadi itu yang membuat kamu itu sangat menarik gitu loh. Lebih menarik dari yang lain gitu. Nggak ada habisnya membahas tentang kamu, selalu ada aja yang membuat orang lain tuh penasaran, ingin tahu kamu itu seperti apa, karena kamu nggak langsung membuka jati dirimu ya dengan pasangan gitu loh. Kamu lebih kayak melihat pasangan kamu itu seperti apa, menilainya pasangan kamu itu bagaimana. Ketika kamu mencintai, kamu emang loyal orangnya di sini. Kamu orangnya loyal banget soal di dalam hubungan ya, apalagi membantu seorang yang kamu cintai. Kamu sebenarnya nggak hitung-hitungan, tapi ketika kamu disakitin ya, di sini aku lihat kamu akan bisa mengambil keputusan Queen of Swords. Meskipun kamu seorang feminim, kamu bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Itu yang aku lihat ya, dengan cepat. Atau di sini kamu pintarnya sebelum putus ya, kamu mungkin udah mempersiapkan diri bagaimana caranya biar kamu nggak jatuh. Itu kayak mundur berlahan ya. Ketika kamu belum siap, masih sayang banget sama seorang, tapi seorang ini menurut kamu nggak tahu diri gitu loh, nggak pantas untuk diperjuangin, kamu udah step by step mundur, walaupun nggak langsung kamu cut. Ini cara terpintar kamu sebenarnya, mundur berlahan gitu. Dan seorang yang kamu sayangi itu manipulatifnya kamu, seolah-olah kamu tuh masih cinta, masih sayang terhadap dia. Nah ketika diputuskan ada drama panjang, dia nggak akan terima di sini ya. Dan di sini lukanya tuh cukup dalam ketika sudah menjadi mantan. Nah seperti itu. Mungkin banyak ada yang kalian tolak cintanya ya. Di sini banyak yang memendam perasaan sama kamu PHP-in ya. Bukan PHP-in sih, tapi deket-deket, tapi nggak kamu kasih satu komitmen yang jelas. Kamu akan memilih seseorang yang memang benar-benar secara kualitas itu masuk gitu ya, nggak sembarangan gitu loh. Asal dia setia kayak gitu enggak. Kamu itu punya sesuatu yang kamu idamkan itu yang memang di standar kamu gitu loh. Di Knight of Swords di sini seorang yang berani berjuang di sini. Seorang yang tidak hanya berbicara saja. Ya mungkin pasangan kamu ada yang di sini memang berjanji tapi sampai saat ini belum menepati. Dan kamu sedikit ilfil sih sebenarnya gitu. Ini orang bener nggak sih suka sama gue kayak gitu. Dan di sini bottom the decknya ada kartu The Empress ya. Kamu nggak pernah takut untuk kehilangan seseorang. Ini ada kartu The Sun ya. Jadi kamu tuh orangnya percaya diri ya. Akan selalu ada kebahagiaan yang datang ke dalam hidupmu. Pola pikirmu juga sangat benar sekali. Five of Cups ya. Di sini apa yang kamu mau akan kamu dapetin
kayak gitu. Keras banget nggak? Ya, bagus sih ya, kalau menurut aku sih bagus gitu kan. Soalnya ketika kalian lemah, di sini akan menjadi kayak satu penindasan ya dengan pasangan gitu loh. Ketika kalian membuka privasi semuanya, nggak akan ada yang bikin rasa penasaran lagi dari dalam diri kamu. Dan tindakanmu ini benar gitu ya, tidak membuka semua tentang dirimu terhadap doi, gebetan ya, atau pasangan yang lagi saat ini stay dengan kamunya. Jadi masih ada privasinya kamu ya, masih ada gregetnya kalau digairah seseorang bercinta ya, di dalam asmara ya. Aduh, kalau membahas tentang cinta memang gak ada habisnya, karena bagaimanapun ketika seseorang pergi meninggalkan kamu, akan ada orang baru yang datang menggantikan ketika hatimu kamu buka ya. Dan di sini aku mencoba untuk memberikan motivasi atau membuka pola pikir kalian gitu kan. Semoga mendapatkan pasangan yang tepat. Jadi seseorang ini niatnya datang ke kamu ini ingin punya hubungan yang serius, terlepas dari konflik yang ada. Mungkin di sini kalian lagi ada konflik saat ini yang belum selesai ya. Terus cinta tidaklah seindah yang kalian mau. Jadi belakangan ini kayak berantem melulu kayak gitu. Rindu berat nggak bisa diobati karena ego kayak gitu. Ada ini ya di video aku ini yang menonton seperti itu dan merasa sudah tidak cocok dengan pasangannya gitu. Mungkin bahkan ada yang kayak menyesal, kenapa kalau bisa diputar nih, karena dia udah memberikan luka ke kamu. Waktu bisa berputar nih, kayaknya gue nggak pengen kenal nih orang kayak gitu kan ya. Tapi semua itu nggak boleh disesali loh ya, karena semua udah ada jalan suratan ininya nih ya, takdirnya nih ya. Kamu harus bertemu dengan siapa, yang membuat hatimu luka itu siapa, dan yang menjadi belahan jiwamu nanti untuk selamanya juga sudah ada. Hanya disuruh untuk menjalani, berproses. Di dalam proses itu kalian lagi belajar ya enggak, karena proses ini pasti memberikan pelajaran gitu, yang seperti PR ya, harus begini, harus begitu gitu. Kadang nggak sesuai dengan apa yang kalian mau kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan di dalam setiap hubungan ini gitu ya. Untuk saat ini loh, ini kan energinya difokuskan untuk seseorang. Apa nih seharusnya yang kamu lakukan nih dalam hubungan ini? Niatnya dia kan pertama memang ada rasa penasaran sampai jatuhnya ke hati. Mungkin ada takut kehilangan, ingin menikah dengan kamu. Ya berbagai motif lah ya. Ada yang secara finansial mungkin butuh support dari kamu. Ya alasannya karena mungkin kamu seorang yang udah mapan ya, dia mungkin mencari pasangan yang udah mapan seperti kamu kayak gitu ya. Jadi berbagai motif. Dan kita lihat ya. Karir dan keuangan. Masalah keuangan adalah faktor dalam percintaanmu sekarang. Nah, sepertinya ada yang lagi mengalami masalah keuangan. Ya, entah ini bisa kamunya atau dianya. Ini bisa kebolak-balik ya. Apapun masalahnya, semoga bisa mendapatkan yang terbaik, diberikan kemudahan kalau masalah rezekinya ya. Berusahalah. Nih, ini kalian sama-sama saling menyayangi. Cuma kayaknya ada yang kurang usaha nih, kurang tindakan ya. Kurang tindakan atau kurang mengekspresikan love gitu loh. Kalau kangen ya ketemu ya, pengen chat tapi egonya masih besar ya, tunggu dulu, turunkan dulu egonya ya.
Belahan jiwa, ya dia belahan jiwamu. Nah ini ada kartu The Soulmate. Kalian ada yang soulmatean di sini ya, dengan seorang yang lagi stay dengan kamu. Ada ternyata di sini soulmate kamu. Ayo, siapa yang selalu mensupport kamu, yang nyayangin kamu di sini? Bahkan mungkin gara-gara dia, kamu bisa menjadi seorang yang lebih baik. Ya, atau ini energinya gara-gara kamu bertemu denganmu, dia bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Kan ada seperti itu. Mungkin kamu punya vibrasi yang cukup bagus. Perhatikan bendera merah, perhatikan pertanda peringatan untukmu. Ayo yang triparty, perhatikan ya, kamu mau jalan kemana ya. Mau jalan dengan dia, ada konsekuensinya ya. Kalau memang dia dengan alasan sudah tidak menyukai pasangannya, atau di sini memang tidak ada keharmonisan, kamu minta janjinya ya. Harus ada janji yang memang dibuktikan seperti itu. Kalau memang itu benar ya, kalau memang benar dia udah nggak love lagi ya, setidaknya dia juga harus membuktikan itu. Jangan sampai semua itu adalah hal kebohongan ya. Perpisahan ketika takdir memisahkan. Nah nih, jika memang hubungan ini sudah nggak benar-benar bisa kamu pertahanin, sudah waktunya kalian tuh ngelepas energi ini. Waktu berpisah ya, pertemuan tidaklah selalu membuat kita berjodoh dengan seseorang. Pertemuan tidaklah selalu menyatukan dua insan ya, yang saling mencintai. Tidaklah selalu begitu. Tetapi terkadang mereka dihadirkan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Mereka dihadirkan ketika kita dalam rasa sepi. Mereka dihadirkan untuk membuat kita bisa merasakan bahagia ketika ada rasa sakit ya, yang tidak bisa kita sembuhkan sendiri. Nah, kembali lagi dipisahkan, itu adalah satu proses. Daya tarik, kamu menarik cintamu dengan menikmati momen ini. Jangan batasi apa yang ada di dalam dirimu, apa yang kamu miliki saat ini dengan momen yang ada saat ini. Jangan dibawa pusing. Kalau memang momennya ini harus kalian lewati, dilewati saja. Insya Allah nanti akan diberikan jalan yang terbaik. Akan ada akhirnya. Mungkin merasa capek, ya. Tapi mau nggak mau kalian harus melewati jalan ini dulu gitu, ya. Untuk bisa bahagia, aman untuk kamu cintai. Buka hatimu untuk memberi dan menerima energi besar untuk semuanya. Cobalah buka hatimu ya. Saat ini jangan menganggap seseorang yang kamu cintai itu adalah yang terbaik. Nggak ada lagi orang yang baik. Terkadang itu satu pemikiran yang salah ya. Apalagi posisinya dalam keadaan yang memang lagi ada problem. Kamu butuh relax, kamu butuh mencintai dirimu, butuh membuka hati juga ya. Jadi ada referensi ya, oh ini si A begini, si B begini, mana yang paling cocok. Karena dalam hubungan kita tuh harus memilih gitu. Beri kesempatan pada hubunganmu, bekerja samalah. Nah di sini biarkan terkuat dengan sendirinya, hilangkan kecurigaan kamu. Banyak hal intinya kayak menuntut kesabaran di sini ya. Mungkin dari karakter sikapnya dia juga yang ada yang mengabaikan kamu. Ketika sudah tidak kuat, diakhiri saja ya.
Ketika masih merasa hubungan ini bisa diselamatkan, coba berikan kesempatan. Daripada kamu kayak stres, depresi sendiri, memikirkan hal-hal yang belum kamu tahu dengan akurat ya. Lebih baik diam dulu. Dan percaya, Tuhan gak akan tidur kan ya. Suatu saat, apapun itu pasti akan bisa kamu lihat dengan jelas. Ya, jadi di bawah berprasangka baik ya memang nggak mudah ya, apalagi udah bangun tidur itu bawaannya galau gitu, dia nggak ada kabar, udah ada suara sumbang dia bersama dengan orang lain. Kalau dia jodohmu, dia nggak akan kemana-mana, mau dia berada di pelukan orang lain saat ini pun dia akan bisa lepas. Itulah jodoh ya. Ketika dibawa enteng pikirannya, pola pikirnya, kalian akan ringan. Pagi-pagi ketika udah nggak kuat ya, nggak ada jalan keluar, kalian sama dengan di sini tuh kayak apa ya, mengunci energi kalian sendiri. Tahu nggak? Ketika lagi galau, lagi bener-bener nggak kuat, terus kamu terus larut di situ, kamu tuh mengunci apa yang kamu kunci? Kalian tuh mengunci apa yang dikunci? Hal-hal yang baik yang dikunci. Seperti cinta yang seharusnya dapat orang yang lebih baik ya, karena cuma di situ doang makanya terkunci. Dendam, ada perasaan sakit, itu juga mengunci. Ya, kalau masalah tentang keuangan ya bisa juga menghambat. Kalau ini tentang hubungan, ya kamu akan menemukan seseorang yang sama lagi, manipulatif lagi. Jangan kunci energimu ya dengan beberapa hal yang mungkin di sini kayak menurut egomu itu benar gitu. Iya, saya tahu. Ketika orang sedang marah, seolah menutup pola pikirnya, itu pasti banget itu. Nah, mungkin dibutuhkan ya seseorang yang bisa mengerti kamu, bukan cuma mengerti kamu, kayak berada di dalam situasi kamu itu. Jadi setiap curhatanmu, ya apa yang kamu mau, nah dia mengerti dan tidak menghardik atau di sini menyalahkan kamu sepihak dengan situasimu. Itu yang kamu butuhkan di saat mentalmu lagi down, di saat energimu lagi terkunci. Karena energi lagi terkunci, situasi marah, ketika dibantah, kamu mungkin berbicara dengan seseorang yang tidak mengerti, itu nggak akan ketemu jalan keluarnya. Yang ada kamu akan kesal dan merasa tidak dihargai. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Cukup wejangan aku ya. Kalau memang ini bisa membantu ya, aku bersyukur banget bisa menenangin hati kalian, membuka pola pikir kalian ya. Kalau memang ini tidak cocok dengan kalian, diabaikan saja ya. Dan aku ngucapin makasih banyak, walaupun kalian tidak cocok, tidak resonate, kalian masih sempat hadir ya di dalam readingan aku. Aku udah ngucapin makasih banyak. Semoga yang terbaik untuk kalian di sini ya. Klaim energi positifnya ya. Semoga seiring berjalannya waktu kalian bisa menjadi seorang pribadi atau karakter ya yang lebih tenang. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.